Hai semuanya, kami mau ajak kalian semua trip ke Museum Asia Afrika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau menuju ke Gunung Asia Afrika dan kita juga naik transportasi umum seperti bis ini. Transportasi yang dipakai buat OTW ke museum yaitu bis Damri. Kami cuma butuh ngeluarin sekitar Rp16.000 buat bolak-balik sore yang lebih panjang. Oh iya, untuk rutenya mereka juga bisa antar kita ke berbagai daerah kota loh. Dan untuk fasilitas yang ada di bis Damri ini juga cukup nyaman dan bersih. Sesampainya di tujuan, kami hanya butuh reservasi untuk masuk ke dalam museum. Di Museum Asia Afrika ini, kami semua akan disuguhkan berbagai macam peninggalan sejarah. Contohnya seperti tanda tangan para ketua delegasi dan bendera-bendera yang ikut serta dalam konferensi Asia Afrika. Pada saat itu menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi Asia Afrika bertaraf internasional. Pada saat itu 29 negara yang hadir di kota Bandung itu negara-negara yang sudah merdeka. Konferensi Asia Afrika pada tahun 19 saya dari SMA 1 Sareang mau tanya-tanya tentang museumnya Pak, boleh? Mau tanya kalau museum ini tuh didirikannya kapan ya? Baik, pertanyaannya. Dengan siapa ini? Dengan Rafa. Rafa ya. Ya, perkenalkan dulu ya. Saya Usman, saya edukator di Museum Konferensi Asia Afrika. Ya. Halo sahabat museum dari Seman 1 Soreang ya. Semangat. Nah, baik. Jadi museum ini berdiri atas prakarsa Menteri Luar Negeri kita terdahulu ya, Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Dan itu ada prasastinya ya. Dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980. Jadi resmi museum ini berdiri ya, sudah hampir 43 tahun nanti bulan April tanggal 24. Mau boleh kasih pertanyaan lagi? Kalau silakan. benda terpenting di dalam museum ini itu apa sih? Benda-benda yang terpenting, Iya. kayaknya semuanya penting ya. Tapi kita punya koleksi benda-benda 3 dimensinya yang bisa rekan-rekan lihat nih, meja kursi ya, kamera, lampu sorotnya, dan kita juga punya koleksi tanda tangan yang masih original yang bisa dilihat. Ya, para delegasi bertanda tangan di situ 78 tanda tangan delegasi. Boleh kasih pertanyaan terakhir? Boleh. Tindakan apa sih yang Bapak lakukan atau penjaga museum lakukan untuk menjaga museum ini terjaga? Tindakannya ya kita selalu memberi pelayanan yang prima ya kepada pengunjung, apalagi kepada adik-adik nih ya, generasi penerus bangsa ya. Kita memberikan edukasi pada adik-adik supaya tahu bahwa Indonesia banyak sejarah ya. Salah satunya sejarah di Kota Bandung saat itu ya, 67 tahun yang lalu. Padahal kita baru 10 tahun merdeka, betul? Betul. Tapi sudah berani menjadi tuan rumah konferensi besar, konferensi pertama kali di dunia yang mengumpulkan kaum kulit berwarna bangsa Asia dan bangsa Afrika, dan Indonesia sendiri yang punya ide gagasan untuk mengadakan konferensi besar itu. Dan saat itu Indonesia menjadi sorotan dunia. Dan ada yang mau tanya lagi? Arif, cukup tanya? Ada lagi? Udah cukup. Kalau cukup? Mungkin segitu aja Pak, makasih ya Pak. Baik, jadi ya pertanyaannya cukup singkat padat ya. Ya. Semoga yang diberikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan. Tetap sehat, tetap semangat, belajar rajin, siapa tahu ada yang jadi delegasi nantinya. Ya, Makasih Pak. ya sama-sama. Kota Bandung, di Museum Konferensi Asia Afrika ini, terdapat ruang pameran tetap
di mana ruang pameran tetap ini memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa pertemuan Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain di museum ini dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. Lalu terdapat juga foto-foto dari dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional. Ada juga foto dari Gedung Merdeka dari masa ke masa lalu. Ada juga profil negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yang dimuati dalam multimedia. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Gerakan non-blok pertama ini menjadi kejadian yang sangat penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Gedung Merdeka yang mana saat ini digunakan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Sekilas tentang Konferensi Asia Afrika 10 tahun setelah Indonesia merdeka, racikan kemerdekaan pada tahun 1950. Masyarakat Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi internasional yang bernama Konferensi Asia Afrika sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia. Pada saat itu, mengirimkan wakilnya, Konferensi Asia Afrika membahas diskusi tentang keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Konferensi tersebut melahirkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi pedoman bagi negara jajahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Kerjasama internasional juga berfungsi sebagai pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika menjadi pedoman dan motivasi dasar bagi politik luar negeri. Pada tanggal 24 April tahun 1980 diresmikannya oleh Presiden Soeharto sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika ini bermula dari seorang peneliti luar negeri Indonesia, namanya Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Jadi beliau ingin mendirikan museum ini dalam rangka untuk melestarikan nilai-nilai Konferensi Asia Afrika, menyebarluaskan nilai-nilai KA kepada generasi mendatang, tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk mancanegara. Jadi beliau ini kenapa tiba-tiba terbersit gagasan itu? Nah itu karena beliau ini kan seorang menteri luar negeri nih, sering warawiri ke beberapa negara gitu kan. Dapat pertanyaan, gimana caranya kita ingin mengenal Konferensi Asia Afrika? Gimana caranya kita bisa berkunjung ke tempat Konferensi Asia Afrika? Nah akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu beliau memikirkan sebuah ide bahwa ya sudah dirikan saja museum, buat gedung itu menjadi museum KA untuk mengenang Konferensi Asia Afrika. Itu adalah salah satu konferensi peristiwa besar bangsa Indonesia
Makasih Pak.